Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Alda Gemil Munawaroh, ada juga Nikmatul Alif Utami dan juga Adnan Siraj. Kami bertiga akan bersamai teman-teman untuk belajar tentang analisis jalur. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sekilas tentang analisis jalur ya, mulai dari sejarahnya, kemudian pengertian, kegunaan, dan komponen-komponen nanti dalam diagram jalurnya dan juga notasinya teman-teman. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang model-model analisis jalur, tapi untuk yang bagian pertama saja, yaitu model analisis jalur regresi ganda. Nah, kita masuk ke sekilas tentang analisis jalur. Nah, analisis jalur itu pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Sewall Wright pada tahun 1934. Beliau mengembangkan model ini atau analisis ini berdasarkan dengan analisis regresi dan juga analisis korelasi. Jika pada analisis regresi itu digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y secara langsung saja, maka pada analisis jalur ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi analisis jalur ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji koefisien korelasi kausal antara beberapa variabel ya, jadi 3 atau lebih variabel berdasarkan dengan uji desain korelasional. Seperti itu teman-teman. Kemudian dalam analisis jalur ini nanti kita akan menjumpai namanya diagram jalur. Nah, dalam diagram jalur teman-teman itu ada komponen-komponen yang pertama variabelnya yang nanti disimbolkan dengan huruf-huruf dan juga ada tanda panah yang menghubungkan antar variabel itu. Nah, variabel-variabel dalam analisis jalur ini kita ketahui bersama ada namanya variabel bebas dan juga variabel terikat yang kita sudah pernah tahu ya, dalam penelitian pasti ada variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, variabel bebas itu disebut juga dengan variabel eksogen atau variabel sebab, sedangkan variabel terikat atau disebut juga dengan variabel endogen atau variabel akibat. Nah, variabel bebas itu biasanya disimbolkan dengan huruf X. Ketika nanti ada beberapa variabel bebas ya yang disebutkan dalam diagram jalur, misalkan ada 3 atau lebih variabel bebas, biasanya nanti dituliskan dengan X1, X2, X3 dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk variabel terikat atau variabel endogen itu biasanya disimbolkan dengan huruf Y. Nah, selanjutnya yaitu tanda panah dalam diagram jalur. Kita akan menjumpai setidaknya 2 tanda panah ya. Yang pertama tanda panah lurus dengan 1 kepala panah dan juga tanda panah melengkung dengan 2 kepala panah. Untuk tanda panah lurus dengan 1 kepala panah itu menunjukkan adanya hubungan kausal teman-teman, adanya hubungan sebab akibat. Jadi misalkan seperti ini, saya punya variabel X dan juga variabel Y seperti ini teman-teman. Kemudian saya menuliskan atau menggambarkan adanya panah lurus. Nah, seperti ini teman-teman. Panah lurus ini menunjukkan adanya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Seperti itu ya teman-teman. Dan misalkan di sini saya punya, ini kan tadi X ya, terus saya tuliskan sini X1 atau variabel X pertama. Kemudian saya punya variabel X2. Ini juga mengarah ke Y seperti ini. Nah, di sini di antara variabel X ini saya gambarkan adanya panah melengkung teman-teman. Nah, panah melengkung ini menunjukkan adanya hubungan korelasi ya. Jadi dapat kita baca bahwa ada korelasi dari variabel X1 dengan variabel X2. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, misalkan nih ada satu tanda panah lagi, misalkan seperti ini. Dari atas saja deh. Nah,
Misalkan seperti ini teman-teman, jadi ada satu panah lagi yang tidak diketahui di sini variabel apa. Panah kecil ini mengarah ke variabel endogen atau variabel terikat. Nah, panah ini sering disebut dengan variabel panah residual, teman-teman. Maksud dari panah residual yaitu panah yang menunjukkan adanya variabel lain yang mempengaruhi variabel terikat ini, tapi kita tidak tahu variabel lain itu apa. Nah, jadi ketika dalam diagram jalur ada ada panah residual ini, maka variabel eksogen ini tidak sepenuhnya mempengaruhi variabel endogen karena ada ini panah residual. Sebenarnya di sini tuh ada variabel eksogen lain tapi kita tidak ketahui. Nah, biasanya itu dituliskan dengan variabelnya dituliskan dengan seperti ini. Jadi seperti ini epsilon ya, atau bahkan tidak dituliskan sama sekali. Jadi cukup seperti ini saja teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, dalam diagram jalur itu ada namanya variabel eksogen, ada variabel endogen, kemudian ada panahnya, panah lurus dan panah melengkung. Seperti itu ya, panah lurus menunjukkan adanya hubungan kausal dan panah melengkung menunjukkan adanya hubungan korelasi. Kemudian ada panah residual. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita akan mempelajari atau kita akan belajar bersama tentang model-model jalur dalam analisis jalur. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari dalam video ini yaitu model analisis jalur regresi ganda. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita sepatutnya tahu dulu nih notasi-notasi yang akan digunakan dalam perhitungannya nanti. Nah, yang pertama ini ada dua notasi ya teman-teman. Yang pertama itu P kecil, yang kedua R kecil. Jadi P di situ kan saya tuliskan ada Y1 dan PY1 dan juga RY1. Nah, Y1 itu menunjukkan adanya di sini ordo ya teman-teman, maksudnya seperti ordo dalam matriks. Y1 di sini cara membacanya adalah Y di sini adalah variabel endogennya dan 1 di sini adalah variabel eksogen X1-nya. Jadi, cara membacanya, baca notasi ini yaitu terdapat pengaruh dari variabel X1 terhadap variabel Y. Seperti itu. Sama juga halnya dengan RR, ini menunjukkan adanya hubungan korelasi. Nah, Y1 sama dengan yang ini yaitu jadi cara membacanya yaitu terdapat korelasi dari variabel X1 terhadap Y. Jadi membaca ordonya ini itu yang dibaca variabel eksogennya dulu baru variabel endogennya. Tapi menuliskannya variabel endogen terlebih dahulu atau variabel terikat terlebih dahulu baru variabel eksogennya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya nih saya punya salah satu contoh model jalur ya, dalam model diagram jalur dalam analisis jalur regresi ganda. Misalkan dengan 3 variabel eksogen seperti ini teman-teman. Jadi di situ ada X1, X2 dan X3 dan juga ada satu variabel endogen yaitu variabel Y. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada panah residual, ini ada epsilon ya. Saya tuliskan dengan epsilon. Kemudian nah, dari 3 variabel eksogen ini, di sini ada panah melengkungnya. Menunjukkan adanya korelasi dari ketiga variabel eksogen ini. Nah, kemudian ini ada hubungan ya, jadi variabel X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, X3 ini mempengaruhi Y, seperti itu. Dan ada residual, di sini ada variabel yang lain yang mempengaruhi Y juga, seperti itu teman-teman. Contohnya jika 3 variabel eksogen. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk analisis jalur regresi ganda, prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama yaitu menentukan hipotesis penelitian. Jadi kita menentukan hipotesis penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, mencari harga variabel X1, X2, kemudian variabel Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, kemudian X1Y, X2Y dan juga X1 X2.
Itu nanti bisa kita peroleh dengan tabel bantu ya, misalkan teman-teman nanti bisa menggunakan Excel dan sebagainya. Kemudian menentukan koefisien korelasi antar variabel. Untuk rumusnya ini sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam analisis korelasi. Pakai rumus itu untuk menentukan koefisien korelasi antar variabel. Nah, selanjutnya itu membuat tabel matriks korelasi. Ini untuk mempermudah aja sebenarnya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu mencari matriks inverse dengan rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu langkah yang keenam, yaitu menguji signifikasi koefisien jalur masing-masing variabel dengan menghitung standar bakunya dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mencari T hitung pada P21, PY1 dan PY2 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menentukan T tabel dengan menghitung derajat kebebasannya teman-teman. Kita hitung masing-masing untuk yang P21 dan juga P1 serta P2 nya, kita hitung masing-masing derajat kebebasannya, kemudian kita cari T tabelnya dengan itu. Nah, selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, kita bisa menolak H0 apabila T hitung lebih besar dari T tabelnya, atau yang kita terima adalah H1-nya. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah menarik kesimpulan, kita membuat diagram jalurnya berdasarkan harga P21, PY1, PY2 dan juga RY1, RY2-nya. Nah, yang terakhir yaitu menentukan pengaruh langsung, tak langsung, dan pengaruh total. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita bisa masuk ke contoh soal ya untuk lebih pahamnya. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Sebuah penelitian dengan judul pengaruh kemampuan manajerial dan kemampuan berkomunikasi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, dari judul penelitian ini kita bisa tahu nih teman-teman, ada dua variabel eksogen dan juga satu variabel endogennya. Variabel eksogen pertama yaitu pengaruh manajerial. Yang kedua, variabel eksogen kedua yaitu pengaruh berkomunikasi kepala sekolah. Sedangkan variabel endogennya adalah kinerja guru. Seperti itu teman-teman. Nah, data dari penelitian ini dan juga gambar diagram jalur ya dari judul penelitian ini sebagai berikut. Nah, dari diagram jalur tadi kita bisa simpulkan setidaknya ada 3 hipotesis teman-teman. Nah, hipotesis yang pertama yaitu pengaruh langsung positif kemampuan manajerial dan kemampuan komunikasi kepala sekolah. Nah, jadi hipotesis yang pertama itu kita uji dulu kemampuan manajerial dan juga kemampuan komunikasi kepala sekolah. Jadi H0-nya itu tidak ada pengaruh positif langsung kemampuan manajerial terhadap kemampuan berkomunikasi kepala sekolah. Karena H0-nya demikian, maka H1-nya kita tuliskan ada pengaruh langsung positif ya, kemampuan manajerial terhadap kemampuan komunikasi kepala sekolah. Seperti itu. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu kita menguji pengaruh langsung positif kemampuan manajerial terhadap kinerja guru. Maka H0-nya kita bisa tuliskan tidak ada pengaruh langsung positif kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru. Maka H1-nya ada pengaruh langsung positif kemampuan manajerial terhadap kinerja guru. Nah, yang ketiga, hipotesis ketiga yaitu kita menguji kemampuan berkomunikasi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Maka H0-nya kita bisa tuliskan tidak ada pengaruh langsung positif kemampuan berkomunikasi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Maka H1-nya yaitu ada pengaruh langsung positif kemampuan berkomunikasi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seperti itu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari harga X1, X2, harga Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan juga X1, X2. Kita bisa cari dengan tabel bantu sebagai berikut.
selanjutnya yaitu menentukan koefisien korelasi antar variabel. Nah, tadi kan kita punya 3 analisis ya. Nah, untuk koefisien korelasi antar variabel ini juga ada tiga sama kayak yang awal tadi. Yang pertama X1 X2 ya, menghitung koefisien X1 X2 yaitu menghitung koefisien variabel dari pengaruh manajerial dan juga pengaruh berkomunikasi kepala sekolah tadi. Yang kedua yaitu koefisien korelasi dari X1 dan juga Y, yaitu kemampuan manajerial dan kinerja guru. Yang ketiga yaitu menghitung koefisien korelasi dari X2 dan juga Y, di mana X2 yaitu kemampuan berkomunikasi kepala sekolah dan juga kinerja guru untuk Y-nya. Dengan rumus sebagai berikut, teman-teman. Nah, berdasarkan perhitungan koefisien korelasi tadi yang bisa kita hitung, kita bisa membuat tabel matriks korelasinya, teman-teman. Untuk tabel matriks korelasinya sebagai berikut ya, teman-teman. Yaitu kita menentukan koefisien jalur dengan cara matriks inverse. Nah, dengan persamaan sebagai berikut. Dari persamaan itu nanti kita bisa tahu matriks inverse-nya, yaitu seperti ini, teman-teman. Kedua perhitungan tadi, maka kita peroleh koefisien jalur dari variabel X1 dan variabel X2 X1 dan X2 yaitu sebesar 0,756, dan juga koefisien jalur dari PY1 atau pengaruh dari variabel X1 terhadap Y itu sebesar 0,294, dan PY2 kita peroleh 0,732. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk langkah yang keenam kita mencari harga SB jalur ya, atau harga kesalahan baku dengan menggunakan SB-nya. Kalau tadi ada 3 jalur, maka kita menghitung masing-masingnya. Yang pertama yaitu PX1 X2 ya, maksudnya dari antara variabel X1 dan variabel X2 nya kita hitung jalur kemampuan manajerial dan kemampuan berkomunikasi. Kita hitung SB nya dulu pertama itu. Yang kedua menghitung harga dari SB jalur kemampuan manajerial terhadap kinerja guru atau PY1 ya, yaitu X1 terhadap Y. Nah, seharusnya ketiga kita juga menghitung dari PY2, kan, tapi di dalam hal ini PY1 sampai dengan PY2, maka PY2 tidak perlu dihitung, cukup menghitung PY1 saja. Untuk rumusnya seperti ini, teman-teman. Langkah nomor 7 yaitu mencari harga T hitung pada masing-masing jalur ya. Sama, kita mencari dari jalur yang pertama dulu yaitu X1 X2, kemudian jalur kedua yaitu Y1, maksudnya variabel X1 terhadap Y, yang ketiga yaitu variabel X2 terhadap Y atau PY2 nya. Kita mencari T hitungnya dari masing-masing itu. Nah, dengan rumus bagi berikut, teman-teman. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari T atau menentukan T tabel dengan sebelumnya menghitung derajat kebebasannya dulu. Nah, untuk P21 ya, P21 atau yang X1 dan X2 tadi, P21 itu untuk derajat kebebasannya yaitu N dikurangi K dikurangi 1. Nanti akan ditemui yaitu 18 ya derajat kebebasannya, sehingga dalam tabel kita peroleh T tabelnya yaitu 2,101, teman-teman. Sedangkan untuk yang PY1, karena PY1 itu dalam perhitungan ini sama dengan PY2, maka akan diperoleh derajat kebebasannya sebesar 17. Kemudian ketika dicocokkan dengan tabel, maka akan ditemukan itu T tabelnya yaitu sebesar 2,110. Nah, langkah selanjutnya ini, teman-teman, yaitu menarik kesimpulan. Nah, dalam menarik kesimpulan ini kita cocokkan T tabel dan T hitungnya.
sesuai yang sudah kita pelajari tadi, apabila T hitung lebih dari T tabel, maka H0 nya kita tolak atau H1 yang kita terima. Untuk menarik kesimpulan ini, maka kita ada 3 kesimpulan ya, karena tadi hipotesisnya ada 3, maka kesimpulannya juga ada 3. Nah, yang pertama yaitu untuk P21 atau yang X1 dan X2 itu karena T hitungnya lebih dari T tabel ya, tadi T tabel kita peroleh 2,101, sedangkan T hitungnya kita peroleh 4,889. Karena itu kan tadi T hitung lebih dari T tabel, maka H0 nya tadi kita tolak atau H1 yang kita terima, yaitu ada pengaruh ya, pengaruh langsung positif dari kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kemampuan berkomunikasi kepala sekolah. Seperti itu. Kemudian hipotesis yang kedua, kesimpulannya yaitu karena tadi T hitungnya juga lebih dari T tabel ya, T tabel tadi kita peroleh 2,110, sedangkan T hitungnya tadi kita peroleh 3,427, maka H0 nya kita tolak dan yang kita terima adalah H1 nya sama dengan yang kesimpulan pertama tadi. Maka kesimpulan yang kedua ini yaitu ada pengaruh positif langsung dari kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru. Buat teman-teman, untuk yang terakhir yaitu menarik kesimpulan ya dari hipotesis terakhir, karena yang T hitungnya itu lebih dari T tabel ya. T tabel tadi kan sama dengan yang PY2, PY1 yaitu sebesar 2,110, sedangkan T hitungnya kita peroleh 8,531, maka H0 nya kita tolak dan H1 nya kita terima. Maka kita bisa simpulkan bahwa ada pengaruh langsung positif dari kemampuan berkomunikasi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Kita menarik kesimpulan yaitu kita bisa menggambarkan diagram jalurnya. Untuk diagram jalurnya sebagai berikut ya. Selanjutnya yaitu kita menghitung pengaruh langsung, tak langsung, dan pengaruh total. Yang pertama pengaruh langsung dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel endogennya. Untuk variabel pengaruh X1 terhadap X2 yaitu sebesar 0,756, pengaruh dari X1 terhadap Y yaitu 0,294, pengaruh langsung dari pengaruh langsung dari X2 terhadap Y itu sebesar 0,732. Setelah itu kita menghitung pengaruh tidak langsungnya teman-teman. Nah, pengaruh tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen yaitu pengaruh tak langsung X1 terhadap Y melalui X2. Jadi karena dalam diagram jalur tadi X1 ke Y itu melalui X2, maka di sini besar dari pengaruh tidak langsungnya yaitu sebesar 0,553. Nah, yang selanjutnya untuk pengaruh total itu merupakan jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Yang di sini kita pakai adalah X1-nya, variabel eksogen 1. Jadi yang kita hitung yaitu PY1 dijumlahkan dengan pengaruh tak langsungnya tadi yaitu 0,294 ditambah dengan 0,553, maka hasilnya adalah 0,847. Nah, setelah kita menghitung semua pengaruhnya ini, maka selesai sudah kita menghitung analisis jalur pada regresi ganda ini. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.